pajak daerah sampai dengan saat ini di capaiannya sudah sebesar 115,82%. Dari total target 1,538 T, realisasi di 2022 sebesar 1,781 sekian triliun. Gitu. Nah, ini terdiri dari capaian dari 9 mata pajak, yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PPJ, pajak parkir, pajak air tanah, PBB, dan BPHTB. Dari 9 mata pajak ini masih ada sih yang di bawah 100%, tapi sudah di atas angka 98%, yakni pajak reklame dan pajak air tanah. Kita optimis mudah-mudahan semua dari mata pajak tersebut bisa capaiannya di tahun ini bisa 100%. Yang paling tinggi mata pajak yang paling tinggi realisasinya di BPHTB. Nah, di BPHTB dari capaian dari target 503 M, realisasi target 503, realisasinya di 634 atau sebesar sekitar 126%. Kalau untuk BPHTB sendiri dari tahun kemarin itu berapa persen ini peningkatan? Peningkatannya dari tahun kemarin, target tahun kemarin itu 430 miliar, realisasinya 577. Nah, jadi tahun ini kan targetnya 500, peningkatan berarti ada sekitar hampir dari 430 ke 503 kan sebesar 70 sampai 80 M ya. Nah, sekarang realisasinya di 630. Jadi kalau capaiannya di tahun ini masih lebih lumayan lebih tinggi dari. Cuman kan ini BPHTB ini masih jalan terus ya Mas. Ini kan masih sampai dengan tanggal realisasi sampai dengan tanggal 27 per hari ini kan. Nah, benar kan? Itu realisasi sampai dengan ini yang tadi saya sampaikan itu realisasi hari per tanggal 26 Desember. Karena realisasi di hari ini kan nanti dihitungnya besok pagi baru bisa kehitung gitu, karena kan ada transaksi-transaksi yang lewat m-banking dan lain sebagainya itu kan belum masuk, bisa kadang-kadang malam kan ada orang bayar dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi tadi realisasi tadi yang saya sampaikan sebesar 115% itu realisasi di tanggal sampai dengan tanggal 26 Desember. Mudah-mudahan sampai dengan 31 Desember ada kenaikan realisasi lagi. Dari yang terendah tadi yang terendah itu pajak air tanah sebesar realisasinya sampai dengan saat ini 94,09%. Yang diambil itu air tanah dari pengusaha. Air tanah itu adalah pajak air tanah sebetulnya kan tujuannya dikenakan pajak supaya dalam rangka pembatasan penggunaan air tanah. Penggunaan air tanah yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan bersifat komersil kayak gitu. Nah, SIPA itu adalah izin penggunaan air tanahnya gitu. Jadi kenapa penggunaan air tanah dikenakan pajak supaya pemakaian air tanah dalam rangka untuk kegiatan yang bersifat komersil itu tidak semakin banyak, karena kan nanti lama-lama kan zona tanahnya kan bisa nanti airnya jadi berkurang dan eksploitasi kan dan lain sebagainya. Jadi yang dikenakan pajak air tanah ya jenis-jenis usaha-usaha yang memang sifatnya nanti komersil. Kalau untuk kebutuhan rumah tangga kan nggak dikenakan pemakaian rumah tangga tidak dikenakan, tapi kayak misalnya cuci mobil, terus misalnya digunakan untuk restoran, digunakan untuk pengembang dan lain sebagainya itu digunakan gitu. Nah itu beda ya antara air tanah dengan air permukaan. Kalau air permukaan itu yang ambil pajaknya itu dikenakan oleh provinsi. Kalau kabupaten kota itu jenis pajaknya itu jenis pajak air tanah gitu. Nah makanya dalam rangka penggunaan air tanah itu masing-masing wajib pajak itu harus memiliki SIPA, karena di dalam SIPA itu diatur berapa sih debit air yang memang harus boleh diambil. Terus apakah zona yang diambil itu termasuk zona yang memang dimungkinkan, supaya kadang kan nanti di situ ada pembagian yang zona kritis dan lain sebagainya itu. Makanya nggak sembarangan sebetulnya gitu.